Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Malang Raya, Kota Batu, Siap TV. Hari ini GRIP Jaya Malang Raya menggelar aksi demo di depan pintu masuk Balai Among Tani Kota Batu. Awak media Siap TV mewawancarai Jeb. Menurut Jeb, koordinator aksi, ia sekelumit duka dan nestapa perjuangan telah terlewati semenjak Kota Batu mengikrarkan diri menjadi wilayah kotatif sejak 1993 hingga menjadi sebuah pemerintahan kota pada tahun 2001. Merintis dan membangun sebuah kota yang menaungi beraneka-ragaman suku dan karakter masyarakatnya tentu bukanlah pekerjaan gampang bagi para pendiri Kota Batu. Sebagai kota yang mengedepankan potensi pariwisatanya, Kota Batu tampak semakin melambung tinggi eksistensinya. Menjadi lahan basah bagi pelaku investasi serta menjadi gelanggang mengadu nasib bagi masyarakat Jawa Timur bahkan Nusantara yang ingin mengadu keberuntungan finansialnya. Ujar Jeb. Jeb juga mengatakan, namun sayang seribu sayang, di balik kemegahan gedung-gedung dan menjulang dan mewah ini, terdengar rintihan-rintihan masyarakat yang kian hari kian kesusahan dalam menyambung hidup. Masyarakat pribumi yang mestinya secara kesejahteraan pendapatan rumah tangga mereka harus diperhatikan oleh pemerintah. Sekelumit peristiwa terus berlangsung tak henti-hentinya membuat masyarakat pribumi meradang, hutan-hutan mulai ditebang, lahan-lahan pertanian kian menyusut di betapa di pembuangan simpan dendam pembungkaman. Orang-orang hianat segala kalangan berkomplot dengan orang-orang asing di seberang lautan. Mereka kuasai segala ruang kenegaraan. Mereka lelang tanah, air, angkasa dan segala sumber kekayaan. Dari Merauke di Papua hingga ke negeri Sabang di Nagro Aceh Darussalam. Mereka perlakukan rakyat lebih rendah dari binatang. Tak pantas kita begini terus kawan-kawan. Berdoa di tepi-tepi kesedihan. Bersajak tentang segala pengharapan. Tidak. Kita memang orang buangan, tetapi kita bukan pecundang. Kita hanya terlalu romantik sikapi kesepian dan terlalu sering pandangi langit gelap. Dan kita biarkan kegagalan kita hanya jadi kenangan. Dan keberanian kita hanya jadi catatan. Ayolah! Kita bangkit sekarang. Kita teriakkan lagi pekik-pekik peperangan. Kita teruskan lagi prosa-prosa paling garang dan sajak-sajak paling tajam. Kita hidupkan lagi akar-akar juang rakyat yang mereka bius, mereka bunuh, dan mereka matikan. Kita doakan lagi semangat para patriot yang hanya meratapi segala kekalahan. Kita masyarakat pejuang kawan-kawan. Kita di depan. Kita nyatakan keadilan untuk semua orang. Kelola negeri ini buat kita gampang. Perisa-perisa, prosa-prosa, narasi-narasi yang kita tuliskan dan naskah-naskah drama yang dulu kita pentaskan dan puisi-puisi etika yang kita selundupkan adalah desa-desa kewarganegaraan dan kebijaksanaan. Kita sudah buktikan segala premis-premis, aksioma-aksiomaan, abstraksi-abstraksian. Kita sudah buktikan segala habisan. Allah bersama kita. Dia telah pastikan kita menang. Percaya dan yakinlah. Aku di depan kalian. Great! 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 Saudara-saudara sekalian, warga masyarakat Kota Batu, pengguna jalan raya, sekali lagi kami haturkan permohonan maaf kami.
proses demokrasi di Kota Batu tampak tidak sempurna, bahwa tidak ada aktivitas yang melakukan evaluasi besar-besaran kepada pemerintah Kota Batu. Namun hari ini waktunya sudah selesai. Tak ada lagi waktu Anda yang berada di balik gedung ini beraktivitas dengan rela-rela, karena kami Grip Jaya Malang Raya komitmen akan serius mengawal kinerja Anda. Beberapa pekan terakhir ini, bahkan beberapa tahun terakhir ini, tampak terlihat rapi, namun di balik itu semua tersimpan kebobrokan yang nyata. Seperti baru saja kita hadapi bersama, kami Grip Jaya baru saja melakukan advokasi di pasar alun-alun Kota Batu, di mana sangat terlihat betapa bengisnya Satuan Polisi Pamong Praja, orang yang tidak memiliki hati nurani, berkedok menegakkan peraturan daerah. Sekian lama peraturan daerah dan penegakan peraturan daerah di Kota Batu tidak terlaksanakan dengan baik. Tidak sedikit rekan-rekan jurnalis yang coba melakukan konfirmasi terkait pelanggaran perda di Kota Batu diabaikan dan dikacangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja seolah-olah hanya seperti boneka. Mereka hanya berani menabrak rakyat kecil, tapi takut dengan pengusaha dan investor-investor besar. Batu ini sungguh aman, saudara-saudara. Cukup pelicin, cukup salam tempel, semuanya jadi. Dan ini adalah tradisi pemerintahan yang tidak baik, yang perlu kita perangi bersama. Grip! 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 Saudara-saudara sekalian, hari ini kami berani menentang maut demi mempertahankan harkat dan martabat rakyat dan masyarakat Kota Batu. Bapak-bapak sekalian perlu ketahui bahwa sejak beberapa tahun terakhir banyak sekali pembangunan yang dan orang Mojokerto yang saat ini berdomisili di Amerika. Tentu saja dana yang disajikan menggiurkan dan seperti itu. Betul kawan-kawan? Sehingga dengan begitu mudahnya Bapak gadai nilai-nilai luhur yang sudah dipercayakan oleh masyarakat di pundak bapak-bapak sekalian. Pengkhianatan ini tidak boleh dibiarkan. Betul kawan-kawan? Maka kita harus bangkit dan melawan. 1001 macam budaya telah dilakukan hingga saat ini. Bayangkan saja, bisa saja ketika ada duit. Bayangkan saja saudara-saudara sekalian, relokasi pedagang di pasar Kota Batu. Setelah pedagang itu relokasi ke stadion, awalnya artinya di sini terindikasi tidak adanya keadilan untuk seluruh pedagang. Pasca pasar umum tadi selesai, dia semua pedagang yang direlokasi pertama tempat oleh pedagang. Artinya ini apa? Artinya bahwa jangan-jangan dibuka, jangan-jangan terindikasi jual beli atau masuk angin. Saudara-saudara sekalian, pasca itu layaknya orang yang buang air besar kemudian tidak heboh. Pasar di stadion sekarang menjadi tempat pembuangan sampah bayi. Lantas kerjanya pemerintah apa? Hanya tidur saja, nunggu tender ya, bersihkan sampah nunggu tender. Dinas lingkungan hidup kemana ini? Semuanya tidur. Kalau untuk apa Anda dibayar oleh negara? Hei, Satpol PP, kalian lihat, baju kalian itu dibeli dari uang rakyat. Kalian ingat itu? Itu uang-uang rakyat yang digunakan untuk membeli baju kalian. Lalu buat apa kalian masih tega menyengsarakan rakyat dengan tindak tanduk kalian yang tidak jelas? Masih ingat perihal Skypark? Skypark kembali buka. Skandal Skypark. Gimana
mana Kasat Pol PP saat itu yang sekarang menjabat jadi kepala BKPSDM ya kalau nggak salah, diduga menerima sogokan. Apakah itu ditindak? Tentu saja tidak. Tentu saja ini salah kan kawan-kawan, betul? Ini salah. Tidak tahu malu Anda. Apa? Untuk apa Anda di situ? Tugas Anda adalah memikirkan bagaimana caranya melayani masyarakat Kota Batu, bukan melayani investor, baik itu investor asing maupun investor lokal yang bisa membeli harga diri Anda. PJ Wali Kota Batu tidak jauh bedanya seperti Dewan Jeruk Pokok. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 7 tahun 2022 hilang benar lampiran, dicari ke DPRD tidak tahu, dicari ke Bapelitbangda tidak tahu, lalu siapa yang tahu? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. KPK harus turun kembali ke Kota Batu. Rekayasa lalu lintas di Kota Batu ini untuk siapa? Ini kepentingannya siapa? Kami menduga kepolisian tolong diseriusi. Ini adalah penyakit masyarakat dan penyakit birokrasi yang perlu Anda tuntaskan. Politik transaksional, jual beli jabatan dianggap sebagai hal biasa. Pejabat dinas selingkuh dengan TL dianggap sebagai hal biasa. Pangkat enak dan posisi enak di Pemkot Batu. Apa ini? Aparatur sipil negara adalah percontohan bagi masyarakat. Dia harus memberikan contoh baik kepada masyarakat. Apa ini kurang bobrok? Atau kita tambah lagi kebobrokannya? Hah? Kita tambah lagi, kawan-kawan, sepakat? Aset-aset pemerintah Kota Batu. KPK perlu mengusut aset-aset pemerintah Kota Batu. Mobil dinas diberikan oleh lembaga yang bukan berada dalam lingkup dinas pemerintahan Kota Batu. Perlu diusut. Bahkan 2 hari lalu teman-teman, 2 hari lalu ada jurnalis yang mengeluh ada proses tebang pilih yang berlangsung di pemerintahan Kota Batu ini. Ini kebobrokan yang nyata. Ini kebobrokan yang nyata dan tidak boleh dibiarkan. Betul kawan-kawan? Green! 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 Maka dari itu kami meminta Hakim Efisiensi agar segera menemui kami. Jika tidak menemui kami, maka kami pastikan gelombang massa se-Jawa Timur akan saya kerahkan. Batu adalah kawasan. Namun hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami harus menyuarakan suara-suara minor yang sekian lama terpendam dan terhimpit di bawah tilam ini. Sekelumit duka dan nestapa perjuangan telah dilewati semenjak Kota Batu mengikrarkan diri menjadi wilayah kotatif sejak 1993 hingga menjadi sebuah pemerintahan kota pada tahun 2001. Merintis dan membangun sebuah kota yang menaungi beraneka ragam suku dan karakter masyarakatnya tentu bukanlah pekerjaan yang gampang bagi para pendiri Kota Batu. Sebagai kota yang mengedepankan potensi pariwisatanya, Kota Batu tampak semakin melambung tinggi eksistensinya, menjadi lahan basah bagi pelaku investasi, serta menjadi gelanggang mengadu nasib bagi masyarakat Jawa Timur, bahkan Nusantara yang ingin mengadu keberuntungan finansialnya. Berbagai usaha kian menjamur, Batu menjadi surganya para pelaku wisata dan tempat terindah bagi wisatawan lokal hingga mancanegara yang ingin menikmati panorama alam serta aneka ragam wahana wisata. Namun sayang seribu sayang, di balik kemegahan gedung-gedung
daerah ini masih tersisa dan terdengar rintihan-rintihan masyarakat yang kian hari kian kesusahan dalam menyambung hidupnya. Masyarakat pribumi yang mestinya secara kesejahteraan pendapatan rumah tangganya mereka harus diperhatikan oleh pemerintah. Segelumit peristiwa terus berlangsung, tak henti-hentinya membuat masyarakat pribumi meradang. Hutan-hutan mulai ditebang, lahan-lahan pertanian kian menyusut, digantikan bangunan-bangunan megah dan menawan, bergantikan perumahan-perumahan investor yang beberapa diantaranya melanggar aturan, yakni berada di sempadan sungai hingga menerobos lahan sawah dilindungi LSD. Pemerintah Kota Batu pura-pura buta. Pemerintah Kota Batu seakan tutup mata dan tutup telinga dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Produk peraturan daerah hanyalah sebuah kertas susu yang dianggap tidak bernilai. Mulai wali kota hingga Satpol PP, bahkan DPRD-nya terlihat seperti macan ompong yang tidak bertani berteriak layaknya serigala pelindung Kota Batu. Saat berhadapan dengan investor berduit, yang dipikirkan Bapenda Kota Batu hanyalah pembayaran pajak. Intinya bayar pajak. Izin legalitas urusan belakang. Pelanggaran itu hal biasa, bukan permasalahan yang perlu dipikirkan. Inspektorat Daerah Kota Batu dan Badan Kehormatan DPRD Kota Batu tak jauh bedanya seperti vas bunga yang hanya berfungsi sebagai hiasan di tiris gedung wakil rakyat dan gedung pemerintahan. Diskoperindak Kota Batu tampil layaknya pemain lakon drama, terlihat layaknya pahlawan bagi pedagang di Kota Batu, namun menyimpan aib buruk seperti luka borok yang berbau amis tak sanggup dihirup oleh hidung. Diskoperindak Kota Batu tampil laksana raja besar yang mempersiapkan bahkan memerintahkan raja-raja kecil di wilayah pasar Kota Batu melalui aksinya. Mulai dari pungli-pungli terselubung hingga dugaan ada oknum yang rutin menerima upeti setiap bulannya. Kebiadaban Diskoperindak Kota Batu kian terlihat setelah mencuatnya kejadian di pasar alun-alun Kota Batu. Hadirnya sebagai boneka memasang wajah tanpa dosa saat para pedagang diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi di sana. Mereka menjadi penjahat kemanusiaan yang nyata, membiarkan rakyat yang ingin menyambung hidup melalui berjualan di pasar alun-alun Batu menangis dan kebingungan. Diskoperindak sebagai orang yang juga lupa cebok setelah buang hajat. Buktinya kondisi pedagang dari pasar Amung Tani kini menjadi sarang penyakit. Sampah-sampah dibiarkan menumpuk, dikerumuni lalat, menyisakan bau amis dan menjadi sumber penyakit. Sementara itu Satpol PP, ini untuk kalian Satpol PP, dengan arogansinya melakukan aksi intimidasi tanpa ada rasa kemanusiaan. Mereka mengkhianati rakyat dengan dalih menegakkan peraturan daerah dengan alasan melaksanakan instruksi PJ Wali Kota Batu, Saudara Aris, yang ingin meraih penghargaan Adipura. Ambisinya adalah meraih penghargaan Adipura. Korbannya adalah masyarakat Kota Batu yang sedang mempersiapkan dan mengumpul rezeki untuk lebaran dan untuk zakat fitrah. Anda sangat luar biasa. Padahal sekian lama lembaga pengumum lantas milik siapakah Satpol PP Kota Batu ini? Milik pemerintah ataukah milik rakyat? Jika berdalih penegakan perda, berapa banyak pelanggaran perda yang telah dia lakukan pembiaran? Ini sungguh sebuah lakon yang layak dihujat. Biadab, seragammu itu milik rakyat. Maka pada hari ini kami Ormas segera audit Diskoperindak Kota Batu. 2. Usut oknum Diskoperindak yang menciptakan raja-raja kecil di kawasan pasar alun-alun Kota Batu. 3. Hentikan tindakan represif dan
di pasar alun-alun Batu. 4. Telusuri dugaan pungli di pasar alun-alun Batu dan kembalikan tempat jualan pedagang yang dirampas. 5. Copot PJ Wali Kota Batu yang tak jauh bedanya seperti ex Wali Kota Batu dalam tanda kutip Dewan Tirumpoko. Wali Kota Batu yang sekian lama telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran perda dan telah menyetujui dan membiarkan beberapa proyek-proyek bermasalah, proyek-proyek tanpa izin yang berjalan di Kota Batu. 7. Tutup perumahan-perumahan yang tidak mengantongi perizinan secara lengkap di Kota Batu. Kabar anginnya 183 perumahan di Kota Batu tidak berizin. Kabar anginnya. Grip. Pak Among Tani demi independensi dan marwah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah itu fungsinya mengontrol. Kalau satu rumah besar dugaan, besar kemungkinan akan ada rasa sungkan-sungkanan, maka pindahkan bangsat kalian. Berikan hak untuk pedagang pasar Among Tani yang 10. Evaluasi kembali proyek geotermal dan tutup greenhouse strawberry yang berada di Desa Sumber Berantas. Sejauh mana engkau mampu menutupi kebusukan? Yang berdaulat di negara ini adalah rakyat. Grab! Demikianlah isi tuntutan sederhana kami. Selanjutnya kami meminta kepada PJ Wali Kota Batu agar bisa segera menemui kami, karena situasi saat ini sangatlah urgent. Kondisinya sudah sangat akut. Ini bulan Ramadan, bentar lagi Lebaran, orang-orang harus siapkan zakat fitrah, orang-orang harus siapkan baju untuk Lebaran anak-anaknya. Lalu kenapa Bapak dengan begitu kejam dan begitu bengisnya, hanya dengan ambisi mengejar penghargaan Adipura? Ambisi Anda jangan sampai menyengsarakan rakyat. Goblok! Ini Indonesia. Gaya-gaya arogansi tidak layak hidup di Indonesia. Ini negara demokrasi, saudara perlu tahu. Karena kecewa dengan Anda. Lalu untuk apa Anda berada di situ kalau bukan mengurus masyarakat? Rekan-rekan kepolisian kami untuk bertemu dengan PJ Wali Kota Batu atau Saudara Cading Efisiensi. Pak Kasatindel, kami mohon dengan hormat agar bisa memanggil PJ Wali Kota Batu atau Saudara Cading Efisiensi untuk menemui kami. Jangan cemen. Jangan takut, sama-sama. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Grip, grip, grip. Keluar. Ketemu langsung.